warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Nuramadani dari kelas 12 KBA dengan presensi nomor 1. Di sini saya akan membahas materi kita di semester 6 di bab 2, yaitu yang bernama pautan dan pindah silang. Dan di sini saya akan memperdalam tentang materi pautan. Jadi pautan itu apa sih? Nah, jadi pautan itu peristiwa terdapatnya dua atau lebih banyak gen pada sebuah kromosom yang sama. Nah, dia ini menempati kromosom yang sama. Nah, kenapa sih kok bisa menempati kromosom yang sama? Itu karena saat awalnya tuh gini, jika dalam suatu kromosom terdapat lebih dari satu gen yang mengendalikan sifat yang berbeda atau bukan pasangan alelnya. Nah, pautan ini memiliki nama lain, yaitu linkage. Pada intinya, dia ini tidak ingin pisah jika sudah berdampingan. Jadi kalau semisal dia udah berderet kayak gini, itu dia udah nggak bisa dipisahin, kecuali kalau misalnya dia ada di sini dan dia ada di sini, itu masih bisa dipisahin. Nah, terus biasanya pautan ini terjadi di kromosom kelamin atau gonosom yang terjadi di tubuh. Itu kan ada dua, ada autosomal dan disebut juga pautan kelamin atau seks. Nah, autosomal ini merupakan autosomal linkage yang terletak pada kromosom yang sama dan tidak dapat bersegrasi secara bebas dan cenderung diturunkan bersama. Nah, sedangkan pada pautan kelamin itu disebut sebagai pautan seks yang terdiri dari kromosom X dan Y. Nah, gambarnya itu seperti ini. Ini kan contohnya ini kromosom. Nah, ini yang dimaksud gen. Jadi, ini kita sebut sebagai gen pertama dan ini kita sebut sebagai gen kedua. Nah, gen kedua ini bisa disebut terpaut. Nah, kenapa bisa terpaut? Karena mereka berdampingan dalam satu kromosom kan. Jadi, ini alasannya. Yang tadi sudah dijelaskan bahwa gen yang terpaut itu yang berdampingan atau yang ada di satu kromosom. Nah, yang kedua ini apakah terpaut? Nah, jadi kita lihat gambarnya. Ini tidak termasuk terpaut kan, karena pengertiannya kan harus berdampingan ya. Nah, ini memang ada di satu kromosom, tetapi kan tetap mereka kan berjauhan, harus dipisahkan dalam jarak kan, otomatis mereka tidak bisa. Nah, sedangkan ini dia cuma ada jarak sedikit, berarti bisa dong kalau misalkan mereka melakukan pautan, sedangkan ini tidak bisa yang ada jaraknya ini. Tetapi bagaimana dengan ini, kan ada dua kromosom. Kalau ini jelas tidak terpaut, karena kita tahu sendiri kan pautan kan terjadi dalam satu kromosom, sedangkan ini enggak. Ini aja udah kelihatan, ini kromosom 1 dan ini kromosom 2. Jadi nggak mungkin kalau misal ini gennya ada di sini satu, ini ada di sini satu, berarti udah mungkin nggak jelas banget untuk melakukan pautan. Jadi ini masih mulai tidak terpaut. Dan yang gambar B juga tidak terpaut. Nah, selain itu, kromosom menyimpan gen di tempat khusus yang dinamakan sebagai locus. Gen-gen ini akan berdekatan bersama sampai saat pembentukan gamet. Nah, gen ini dia akan terus bersama saat gen ini pas udah membentuk gitu. Nah, pautan ini kan terdiri dari dua gen atau lebih yang nantinya itu akan menghasilkan jumlah gamet yang lebih sedikit, sehingga keturunan yang dihasilkan akan memiliki perbandingan fenotip dan genotip yang sedikit. Nah, kita bahas tentang bagian-bagian dari pautan. Yang pertama ada pautan autosomal. Jadi pautan autosomal itu adalah gen yang terletak pada kromosom yang sama dan tidak dapat bersegrasi secara bebas dan cenderung diturunkan bersama. Kayak yang gambar kromosom yang A tadi kan dia kan berdampingan gini. Itu dia nggak bisa. Nah, itu termasuk autosomal. Dan pada saat itu ada seorang peneliti bernama Morgan. Dia itu meneliti lalat buah atau Drosophila melanogaster. Nah, kenapa sih dia meneliti lalat buah ini? Alasannya itu gini. Karena lalat buah ini mudah dipelihara, siklus hidupnya pendek, jadi dia tuh hidupnya tuh sekitar 10 sampai 14 hari, itu udah paling lama. Dan dia memiliki banyak varietas serta keturunan yang banyak. Selain itu dia juga memiliki ciri yang mudah sekali dibedakan, itu seperti sayap dan warna matanya. Saat itu Morgan menghilangkan lalat buah betina
betina abu-abu sayap normal dengan genotip B besar B kecil, V besar V kecil. Jadi kita tulis di sini. Dengan lalat buah jantan tubuh hitam, sayap berkerut dan pendek dengan genotip B kecil B kecil, V kecil V kecil, dan diharapkan menghasilkan keturunan sebagai berikut. Abu-abu sayap normal, nah, pada saat itu Morgan mengharapkan keturunan ini dengan abu-abu sayap normal dengan rasio 1 dengan genotip B besar B kecil, V besar V kecil. Abu-abu sayap vestigial atau sayap berkerut itu dengan B besar B kecil, V kecil V kecil. Dengan hitam sayap normal itu B kecil B kecil, V besar V kecil. Dan hitam sayap berkerut atau vestigial itu kan B lambang B kecil B kecil, V kecil dan V kecil. Pada saat itu Morgan menganalisisnya seperti ini. P yang berarti parental dengan lambang betina B besar B kecil, V besar V kecil disilakan dengan jantan dengan lambang B kecil B kecil V kecil V kecil bergenotip dan B kecil. Maka dihasilkan persilangan itu seperti ini. Nah, ini dua ini sebagai penentu sayap nantinya, dan warna dan bentuk sayapnya itu terpisah dan tidak berfenotip. Selain itu, kita bahas tentang pautan seks atau seks linked genes. Dan pautan seks linked genes ini merupakan gen yang terletak pada kromosom kelamin, dan sifat yang ditimbulkan gen ini diturunkan bersama dengan jenis kelamin yang terdiri dari kromosom yang pada saat itu sempat saya jelaskan yang terdiri dari X dan Y, dan dibagi menjadi dua jenis, yaitu pautan seks tidak sempurna atau pautan seks yang memiliki susunan kromosom itu susunannya itu sama, atau X kan kalau perempuan pada perempuan itu XX, dan sedangkan pada laki-laki itu XY. Hal ini terdapat pada kromosom perempuan dan dengan susunan XX yang benar-benar homolog. Jadi yang dimaksud homolog ini yang kromosomnya sama. Sedangkan ini tidak homolog karena kromosom yang dimiliki dari tidak sama, kan X dan Y. Hal ini tentunya menyebabkan hukum dominasi dan resesif bagi sifat-sifat yang ditentukan oleh gen-gen tertaut kromosom X pada perempuan yang sama dengan sifat-sifat yang ditentukan pada autosom. Jadi kromosom X itu lebih disekresikan pada laki-laki. Jadi gini kan, kalau misal disekresikan pada sesama perempuan kan juga mungkin karena kromosom yang dimiliki ini kan jelas-jelas sama. Nah, selain itu ada tautan kromosom X itu ada jenis penyakitnya. Itu seperti buta warna pada anak yang anak tidak bisa menentukan
dalam jenis yang tertentu. Selanjutnya hemofilia, tidak adanya protein tertentu yang diperlukan untuk penggumpalan yang sempurna. Jadi kalau pada saat tangan kita terluka, itu darahnya itu tidak akan kayak sulit melakukan penggumpalan gitu loh. Jadi kan kita walaupun kita kompres dengan es, itu ada kesulitan. Jadi darah itu terus mengalir. Yang kedua, kita bahas seks sempurna. Seks sempurna ini merupakan gen-gen yang terletak pada bagian yang tidak homolog seperti X dan Y tadi. Berarti tidak ada kemiripan dengan induk seperti kromosom X bertemu dengan Y. Yang kayak laki-laki kan XF, XY. Nah, keduanya ini kalau bertemu tidak ada kemiripan. Kalaupun ada kemiripan, pastinya kan misalkan X bertemu dengan X, ini akan jadi bayi perempuan. Sedangkan X bertemu dengan Y, ini akan jadi bayi laki-laki. Ini jenis pautan yang sempurna. Selain itu, ada pautan autosom secara resesif. Jadi apa sih resesif itu? Jadi resesif adalah sifat yang kalah dengan pasangannya. Jadi seperti albino atau albinisme itu tidak memiliki pigmen warna kulit. Yang kedua, gangguan mental seperti autisme, ambisil, dan debil. Selanjutnya ada debil mellitus atau DM, kelebihan gula dalam darah. Sedangkan penyakit tautan autosom dominan itu ada brachydactyly, itu jari-jari yang pendek karena ruas jari yang pendek. Jadi kayak jari ini ruasnya ini pendek dan ininya juga kayak lebar, kan otomatis kan dia kan lucu gitu kan. Yang kedua ada polydactyly, itu kelainan pada jumlah jari, kayak sifatnya menurunkan. Ada kan yang anak seharusnya 5 jari terus jempolnya ini ketambahan 1. Nah itu yang dimaksud kelainan polydactyly. Yang terakhir ada proptia, itu kelainan yang menyebabkan penuaan diri. Jadi kayak ada anak bayi tapi mukanya ini udah tua duluan gitu loh. Jadi kayak kita mandangnya anak ini udah tua padahal umurnya ini masih muda. Nah jadi ini tentang penyakit-penyakit serta penjelasan-penjelasan yang ada. Nah berikut penjelasan-penjelasan pautan. Nah selanjutnya kita akan bahas tentang pindah silang atau crossing over. Berarti kita jadi pengertiannya apa sih pindah silang itu? Jadi pindah silang kromosom itu peristiwa terbentuknya bagian berkas kromatid dengan bagian berkas kromatid lain dan kromosom yang homolog, kromosom yang memiliki lambang yang sama. Nah, apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi pindah silang itu? Faktor-faktor yang mempengaruhi pindah silang itu antara lain sebagai berikut, seperti temperatur, suhu itu makin tinggi atau makin rendah dari temperatur, maka makin besar presentase terjadinya pindah silang. Selain itu, umur. Nah, kalau misalkan umur makin tua, makin sedikit terjadi pindah silang. Jadi kayak semisal pada manusia kayak pindah silang gitu, itu kan kayak mustahil untuk menghasilkan keturunan. Kayak orang manusia tuh masih berumur 17 ke atas, 60 ke atas, itu masih mustahil untuk menghasilkan keturunan dengan cepat ya. Nah, kita tulis dulu. Yang ketiga ada zat kimia. Nah, zat kimia tertentu pada dalam makanan yang kita konsumsi itu juga dapat memperbesar terjadinya pindah silang. Yang keempat ada sinar X, dapat memperbesar terjadinya pindah silang, sama seperti zat kimia. Yang kelima ada jenis kelamin. Nah, kadang-kadang ini mempengaruhi berlangsungnya pindah silang. Jadi nggak semata-mata kayak yang ini, tetapi memiliki kayak perbedaan gitu loh. Kan berlangsung mempengaruhi. Nah, ini bisa menjadi pengaruhinya. Nah, macam-macam pindah silang ini ada 2, yaitu itu berdasarkan Surya pada tahun 2011, 299, 300. Pindah silang dibedakan menjadi 2, yaitu pindah silang tunggal
pindah silang tunggal, dari katanya saja kita sudah tahu bahwa tunggal itu satu. Nah, ternyata benar pengertiannya. Pindah silang tunggal itu ialah pindah silang yang terjadi di suatu tempat atau di satu tempat. Dengan terjadinya pindah silang itu akan terbentuk 4 macam gamet. Dua macam gamet dinamakan gamet dan lainnya dinamakan gamet tipe rekombinasi. Nah, kan ini kan menghasilkan 4. 1, 2, 3, 4. Yang 2 ini namanya itu gamet. Sedangkan yang 2 ini namanya gamet rekombinasi. Nah, selain itu, kenapa sih kok dinamain ada perbedaan antara dua gamet dan dua gamet lainnya? Nah, hal ini karena merupakan adanya gamet-gamet tipe baru sebagai hasil adanya perpindahan silang. Jadi kan 4 kan harus gamet baru. Nah, tentunya ada perbedaan di antara mereka, atau mungkin kalau sama itu akan ada julukan lainnya. Gamet-gamet tipe parental itu dibentuk dalam jumlah yang lebih banyak karena tidak mengalami gangguan pindah silang. Jadi semakin banyaknya gamet yang terbentuk itu dia akan mengurangi adanya gangguan pada pindah silang. Akibatnya keturunan yang mempunyai sifat-sifat seperti parental itu selalu berjumlah lebih banyak dibandingkan dengan keturunan tipe rekombinasi. Jadi yang paling mendominasi itu yang ini, sedangkan yang ini kurang mendominasi. Dan yang kedua itu ada pindah silang ganda. Dari namanya juga kita bisa kan bedain kalau tunggal itu 1 dan ganda itu berarti 2. Nah, pindah silang kan jadi di 2 tempat. Nah, kenapa sih bisa ada di 2 tempat? Itu agar adanya pindah silang ganda itu tuh ada yang kayak asal muasalnya itu. Itu jadi selama mitosis dapat diketahui dari adanya tipe parental dan tipe-tipe rekombinasi di dalam keturunan. Maka sebaiknya diperhatikan 3 buah yang berangkai pada suatu kromosom. Atau lain perkataannya itu dinamakan sebagai individu trihibrid. Seperti contohnya, itu ada contoh persilangan pada hewan itu seperti ini. Mamut mempunyai gen B yang menunjukkan membawa sifat warna bulu hitam dan gen B kecil. Jadi mamut kan, ini dia tuh punya gen B besar. Nah, sedangkan yang juga membawa sifat dan warna bulu, pembawa sifat warna bulu hitam. Ini sebagai pembawa sifat, ini warna bulu hitam. Sedangkan yang B kecil, ini pembawa warna bulu putih. Nah, ini induk jantannya itu mempunyai warna bulu berwarna hitam homozigot dan disilangkan dengan induk betina mempunyai bulu berwarna putih homozigot. Kemudian akan dilanjutkan dengan perkawinan balik. Nah, itu contohnya. Kalau semisal tujuannya itu tuh seperti kayak apa ya? Itu seperti kayak untuk mengetahui genotipnya gitu loh. Jadi kayak yang bersifat homozigot atau heterozigot. Jadi warna-warna ini nanti tuh kayak akan mungkin dari bulu hitam, dari bulu putih dia akan menjadi warna apa. Jadi kan nggak selalu si anak ini bakal jadi warna hitam, si anak ini jadi warna putih. Bisa jadi si anak ini akan mengalami kombinasi warna antara bulu hitam dan bulu putih. Nah, itulah penjelasan tentang pautan dan pindah silang yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya atau ada kesalahannya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.